Sini ada yang bertanya, apakah boleh kita menimba ilmu dari orang yang banyak bersumpah dan biasanya disertai dengan hinaan-hinaan? Nah, apakah riwayat berikut ini sahih? Iyyakum wa kathratil hadits. Ya benar ya, tentang masalah banyak bersumpah itu dicela. Ya, tapi harus diketahui bahwa sumpah itu beraneka ragam ya. Ya. Ada sumpah palsu, ada sumpah yang tidak bermanfaat, ada sumpah yang hanya sekedar berjalan saja di tengah manusia. Ya, itu harus dibedakan jenis-jenis sumpahnya. Ya, kalau dia hanya mentakid pembicaraan atau yang semisal dengan itu dari perkara yang diperbolehkan walaupun memperbanyak darinya, itu adalah perkara yang tidak layak. Ya, dan harus diketahui bahwa seorang Muslim hendaknya mengetahui bahwa sumpah itu menyebut nama Allah. Dan seorang Muslim dan Muslimah itu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan nama-namanya. Tidak dia pakai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hal yang pada hal yang tidak sepantasnya. Iya. Nah, ini dari pengagungan seorang hamba yang mengenal tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong dijelaskan apakah sunnah atau wajib pindah tempat sholat dari orang di sebelah kita untuk mengerjakan sholat sunnah rawatib, misalnya setelah Jumat atau setelah sholat Isya. Ya, yang dimaksud bukan pindah dari sebelah, ada orang di sebelahnya dia pindah dari orang sebelahnya. Maksudnya dia berpindah tempat, itu yang dimaksud. Dan ini berkaitan dengan sholat Jumat saja. Ya, karena hadits yang berkaitan dengan hal ini disebutkan di dalam Sahih Muslim. Di akhir Kitabul Jum'ah dari Sahih Muslim riwayatnya. Ya. Jadi kalau dia ingin sholat sunnah setelah dia duduk, maka dalam riwayat itu dikatakan dia hendaknya berpindah tempat atau dia berbicara sebelumnya. Berbicara sebelumnya. Iya. Permasalahan akidah adalah permasalahan dasar agama. Kapan waktu tepat mengajarkan akidah kepada anak yang masih kecil? Dikarenakan kecil dan sifatnya sudah suka bertanya. Ya ada ya buku-buku dasar untuk anak-anak kecil. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menulis salah satu usul itu dua versi. Ada versi orang besar dan ada versi apa? Untuk anak kecil. Iya. Dan anak kecil secara umum kalau dia bertanya detail, itu jangan dilayani pada hal yang detail. Akalnya belum sampai ke sana. Iya. Sampaikan kepadanya hal-hal global dan diberikan kepadanya penekanan kaidah-kaidah. Penekanan kaidah-kaidah umum yang mudah dia pahami. Ya, bacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Ajak untuk menghafal Al-Quran. Ya, memahami maknanya. Menghafal hadits-hadits. Ya, dihafal artinya. Nah, itu sudah bagus. Dihafal ayat, dihafal artinya. Maka itu sudah bagus untuk anak kecil. Sebab apa yang dihafal, disertai dengan artinya. Itu memberi pengaruh pada jiwa. Memberi pengaruh pada jiwa. Ada seorang perempuan yang minta cerai dari suaminya. Perempuan ini sudah kembali ke rumah orang tuanya. Dan suami belum menyetujui permintaan istrinya. Selama wanita itu di rumah orang tuanya, apakah wanita ini boleh menolak ajakan suami untuk jalan-jalan? Apakah berdosa karena tidak taat kepada suami? Karena mereka belum cerai. Ini belum cerai ya, dan istri pulang ke rumah orang tuanya dalam kondisi yang seperti ini juga tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Iya. Maka harusnya kalau misalnya ada masalah yang terjadi, itu diselesaikan dengan cara yang bagus di antara kedua belah pihak. Kalau tidak bisa ketemu antara kedua belah pihak, ya ambil dari keluarga masing-masing yang menengahi. Kalau tidak dilihat misalnya tidak ada jalan keluar, ya maka boleh diangkat ke pengadilan. Ya. Kalau tidak ada jalan keluar dan mungkin dengan perpisahan, banyak hikmah untuk keduanya. Apakah ada perbedaan antara iradah dan masyiah?
Iradah mirip ya dengan masyiah. Masyiah mirip dengan iradah, hanya saja iradah cakupannya lebih luas daripada apa? Masyiah. Ya. Sebab iradah itu terkait dengan mahabbah juga. Sedangkan masyiah tidak ada kaitannya dengan apa? Tidak ada kaitannya dengan mahabbah. Dan saya lupa terangkan kemarin di pembahasan iradah, ada kalimat-kalimat ya, terbagi menjadi dua. Kauni dan apa? Syar'i. Sebagaimana iradah syar'iyah, iradah kauniyah. Ada belasan kalimat seperti itu. Ya. Seperti qada, ada qada kauni, qada syar'i. Idin, ada idin kauni, ada idin syar'i. Amr, ada amr kauni, ada amr syar'i. Hukum, ada hukum kauni, ada hukum syar'i. Ada belasan kalimat disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di jilid 8 dari Majmu'ul Fatawa di pembahasan takdir, dan disebutkan pula oleh Syekh Ibnu Qayyim di dalam Syifaul Alim. Anda pernah dengar ada kitab hadis yang lebih sahih daripada Sahihain, ditulis oleh seorang sahabat, dan sekarang kitab itu telah hilang. Ya, apakah benar hal itu? Ya, kalau sudah hilang, bagaimana sudah hilang? Ya. Kalau memang ditulis oleh sahabat, tidak diragukan ya, dia lebih sahih daripada apa? Sahihain. Tapi sekarang sudah hilang, mau diapain lagi? Ya. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, beliau menulis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadits-hadits. Nah, diketahui mana tulisannya? Jelas ya? Tidak diketahui mana tulisannya. Ya. Ada sahifah diriwayatkan, sahifah. Ya, sanadnya sangat sahih. Tapi bersamaan dengan itu, sahifah ini tidak ada yang mengatakan bahwa dia lebih sahih daripada apa? Bukhari dan Muslim. Sahifah Hammam bin Munabbih. Dia Hammam bin Munabbih meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi. Singkat ya? Ya, tidak ada yang meragukan tentang apa? Kesahihannya. Tapi tidak dari ulama kita yang mengatakan bahwa ini sahifah lebih kuat daripada apa? Riwayat Bukhari dan Muslim. Nah. Saya telah yakin bahwa lamaran atau pinangan saya diterima oleh calon mertua dan putrinya. Sampai menantikan hari pernikahan ijab kabul, kami sering ngobrol via telepon atau maupun ada pertemuan. Ini tidak boleh ya seperti ini. Ya. Walaupun sudah diterima, tapi itu belum istrinya. Kalau belum menjadi istri, itu tidak ada ikatan apapun. Tidak ada ikatan apapun. Ya, maka ini dari hal yang hendaknya dihindari ya. Perkara-perkara yang seperti ini, perkara yang menjatuhkan ke dalam dosa. Ya, dan ini bukan sifat laki-laki ya. Ya, ini bukan sifat laki-laki. Bolehkah saya berpendapat bahwa kesulitan-kesulitan yang menimpa saya saat ini adalah hukuman had yang disegerakan lantaran dosa kami? Ya, kalau seorang mendapat musibah malapetaka, bagus kalau dia berjelek sangka pada dirinya karena dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, dan itu memang salah satu sebab turunnya apa? Musibah dan malapetaka. Ya. Salah satu sebab turunnya musibah dan malapetaka. Kalau dia berjelek sangka seperti itu pada dirinya supaya dia perbaiki dirinya, itu adalah hal yang paling baik. Iya. Hal yang sangat bagus sekali. Bagaimana menjaga iffah kesucian di masa menanti hingga pelaminan? Ya, bagaimana caranya? Ya, diam-diam saja. Ya. Dia mau bikin apa? Ya. Giat, semakin giat menuntut ilmu, ya, mempersiapkan bekal karena dia akan menikah. Ya, dia harus apa? Mendidik anak istrinya. Ya, dia harus persiapkan memahami hukum fikih nikah. Ya, jangan sampai setelah menikahi anak orang tidak mengerti bagaimana cara mendidiknya. Ya, maka harus
Ya sibukkan dengan hal yang seperti itu. Adapun sibuk ngobrol, sibuk bicara, ini dari perkara yang apa? Tidak diperbolehkan. Ya. Mohon dari Ustadz kunci keharmonisan rumah tangga. Ini pertanyaan-pertanyaan bagus semua ya. Pertanyaan yang diperlukan insyaallah. Ya, kunci keharmonisan adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya bertakwa kepada Allah, maka pasti akan terjadi apa? Keharmonisan. Kemudian yang kedua dari kunci keharmonisan adalah setiap orang memikirkan kewajibannya masing-masing. Ya. Kalau setiap orang memikirkan haknya, ini biasanya ribut, banyak bertengkar. Ya, suami minta haknya, istri minta haknya, tapi kewajibannya nomor 3 itu. Ya. Dan ini akan menyebabkan banyak apa? Banyak masalah. Waktu pemilihan gubernur Jakarta yang lalu, ada seruan beberapa ikhwan untuk memilih salah satu gubernur yang muslim, dikarenakan mengambil mudarat yang lebih kecil dari 2 kejelekan. Mereka memfatwakan dari fatwa Syekh Al-Albani membolehkan pemilu dengan syarat. Ini saya dengar juga ya, dan ada juga yang menukil. Mereka katanya bertanya dari salah seorang Syekh di Yordan sana. Ini adalah pendapat yang tidak benar. Kalau dia nisbatkan kepada Syekh Al-Albani, ini adalah penisbatan yang batil. Sebab Syekh Al-Albani sendiri fatwanya jelas. Ya, beliau kirim surat kepada orang-orang yang akan melakukan pemilu di Aljazair. Dan beliau tidak memandang akan hal tersebut. Tidak memandang akan hal tersebut. Memang betul kalau ada maslahat yang jelas. Ya, bukan perkara yang tidak diperbolehkan. Boleh saja kalau maslahatnya apa? Maslahatnya jelas. Tapi kemarin mana maslahatnya jelas? Nah, mana maslahatnya jelas? Madaratnya juga bukan madarat yang apa? Jelas. Maka jangan gampangan ya membuka pintu ini. Kaidah irtikab akhafid dararain, melakukan bahaya yang paling sedikit untuk menolak bahaya yang lebih besar. Ini kaidah mempunyai ketentuan-ketentuan di kalangan para ulama. Ya, bukan kaidah diukur seenaknya saja. Di antara syaratnya tidak ada jalan lain kecuali jalan itu. Iya. Dan di antara syaratnya maslahat yang dicapai harus maslahat muhaqqaqah. Maslahat yang pasti didapatkan, bukan maslahat wahmiyah. Maslahat mungkin dapat, mungkin tidak. Jelas ya? Karena itu para ulama kita di dalam fatwa seperti ini, umumnya mereka memfatwakan tidak boleh pemilih. Itu umumnya, sebab memang asalnya tidak ada dasarnya dalam syariat kita. Nah, asalnya maslahatnya tidak jelas. Tapi kadang di kondisi tertentu para ulama memberi fatwa. Ya, para ulama kita memberi fatwa. Saya sendiri pernah bertanya ke Syekh Shalih Fauzan untuk satu kejadian khusus ya. Kita punya binaan di wilayah Sulawesi Tenggara sana, satu kampung ya, kebanyakannya ikhwan. Kepala desanya juga apa? Ikhwan kita. Iya. Jadi kepala desanya juga ikhwan kita. Ya, ada peraturan baru dari pemerintah harus ada pemilu. Ya. Harus ada pilkada ya. Maka ternyata ya, ada calon lain, dan calon lain ini ya, bukan ikhwan. Ya. Dan katanya dia akan memasukkan hal-hal yang mungkin merusak di desa itu. Ya. Kalau ikhwan semuanya melakukan pemilu, nyoblos semuanya, yakin pasti apa? Ikhwan ini yang naik, yakin itu. 90% penduduknya apa? Ikhwan. Kan begitu? Iya. Kalau ditinggalkan, maka orang ini masuk tentunya pasti terjadi apa? Kerusakan. Ya, saya tanyakan ke Syekh Shalih Fauzan, kata Syekh suruh aja mereka milih semuanya. Ya. Dan betul kawan-kawan semuanya memilih, naiklah jadi kepala desa, selesai. Ya. Nah ini hal yang maslahat apa? Maslahat jelas. Ya. Kalau perkara kayak kemarin, mana ada kejelasan? Hal yang seperti fitnah namanya. Baiknya duduk saja di rumah tenang-tenang. Banyak-banyak Al-Quran, banyak berdoa supaya diselamatkan dari musibah dan malapetaka, diberikan kebaikan untuk umat. Itu saja yang dilakukan. Ikut dalam hal yang seperti ini, itu namanya menyibukkan diri pada hal yang apa? Pada hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Andai kata misalnya anggaplah seluruh ikhwan berpikiran seperti itu. Ikhwan ini berapa jumlahnya?
Berapa persen yang bisa dihasilkan suara? Ya. 1% pun saya yakin nggak sampai. Karena itu maslahat tidak ada kemaslahatannya. Jelas ya? Karena itu sekali lagi hati-hati ya di dalam melihat memberi fatwa. Mungkin saja syekhnya fatwanya kaidahnya benar secara umum, tapi diterapkan di tempat itu belum tentu cocok. Ya, sama antum sakit. Ya, saya kasih obat, obatnya bagus. Ya, obatnya obat batuk, saya kasih untuk sakit perut, tidak cocok lah. Ya, tidak ketemu. Ya, jelas ya? Maka ini semuanya harus didudukkan, dilihat dengan bagus, jangan gegabah. Ya, dalam hal yang seperti ini. Di antara kegegabahan orang-orang Aljazair itu, mereka tanya ke Syekh Albani, nanti dekat pemilu baru nanya. Ya. Sudah masuk pemilu, sudah bikin ini, sudah bikin itu, baru nanya ke Syekh Albani rahimahullah. Ya, baik. Di sholat subuh biasanya imam memakai kunut. Apakah makmum juga mengikuti imam mengangkat tangan? Ya. Kalau dia ikut kunut, tidak ada masalah ya, dia ikut kunut. Ya, walaupun kunut subuh itu adalah hal yang tidak disyariatkan dengan bentuk yang dilakukan di tengah masyarakat kita sekarang. Ya. Apa yang dilakukan oleh masyarakat kita ini itu suatu madhab ya, di madhab Imam Syafi'i. Dan mereka berdalilkan dengan hadits Anas bin Malik riwayat At-Tirmidzi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanat al-fajr hatta faraqat dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut di salat subuh sampai beliau berpisah dari dunia. Namun di dalam sanad hadits ini ada rawi yang bernama Isa bin Mahan Abu Ja'far Ar-Razi, dan dia ini rawi yang disepakati kelemahannya oleh para ulama. Itu ucapan Imam Nawawi ya, di kitab Al-Majmu', dan Imam Nawawi sendiri adalah apa? Dari ulama Syafi'iyah. Dan ini dari insaf beliau. Dari insaf beliau rahimahullahu ta'ala. Iya. Maka haditsnya lemah. Bahkan hadits yang sahih menegaskan bahwa itu adalah bid'ah. Iya. Di dalam hadits Tariq bin Asyam, dia ditanya tentang hal itu oleh anaknya, kata beliau, aku sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Tidak ada seorang pun yang melakukan hal yang seperti itu. Wahai anakku, itu adalah muhdats, perkara baru dalam agama. Ya. Tapi kalau imam melakukannya, maka makmum dia tetap ikut bersama imam. Sebab syariat kunut asalnya ada di sholat witir, dan asalnya ada di sholat wajib pada kunut nazilah. Pada kunut nazilah. Jadi kalau ada yang melakukannya seperti itu, maka tidak ada masalah ikut di belakangnya. Tentang masalah mengangkat tangan, iya. Ada sebagian sahabat yang mengangkat tangan kalau mereka kunut, yaitu telah syah dari Umar bin Khattab. Adapun hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hadis yang sahih di dalam hal tersebut. Ya, bahwa beliau mengangkat tangan ketika kunut. Mengangkat tangan ketika kunut. Karena itu saya sendiri yang saya pegang, kalau saya di lingkungan saya pribadi, ya, kawan-kawan yang mengerti, ya, saya di kunut witir tidak mengangkat tangan. Tapi kalau di tengah manusia kebanyakannya mengangkat tangan, kemudian saya sendiri saya tidak mengangkat tangan, ya namanya bikin aneh ya. Nah, seperti ini tidak apa-apa untuk berpendapat dengan apa? Athar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu untuk suatu maslahat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebutkan, kalau seorang berada di sebuah kaum yang kaum ini memandang menjaharkan basmalah, ya, itu adalah mesti dalam sholat, dan dia memandang bahwa tidak menjaharkan basmalah itu sunnah, maka hendaknya dia tinggalkan sunnah yang dia ketahui, dia ikuti kaum tersebut. Ya, kenapa? Sebab menjaga kemaslahatan kebersamaan itu lebih didahulukan daripada dia menjaga kemaslahatan menerapkan sunnah. Jelas ya? Dan ini kaidah penting ya, banyak dilalaikan. Dan ini mengkompromikan antara hal-hal yang seperti ini. Perlu seorang itu banyak belajar, ya, dia banyak mendengar bagaimana uraian dan fatwa-fatwa para ulama, supaya dia bijaksana di dalam menyikapi sesuatu. Bijaksana di dalam menyikapi sesuatu. Ini tulisannya kecil ya, saya nggak bisa baca.
Ada seorang yang apabila dia tidak konsisten melaksanakan sholat 5 waktu, kadang sholat, kadang tidak, namun dia tetap meyakini kewajiban sholat. Ya. Dia meninggal, dunia apakah terhitung kafir, kekal dalam neraka? Bagi para ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena kafir, itu ada dua pendapat mereka ya. Orang yang meninggalkan sholat karena malas dianggap kafir. Para ulama yang berpendapat seperti ini, mereka juga terbagi dua. Ada yang mengatakan meninggalkan satu sholat saja itu dikafirkan. Dan yang mengatakan bahwa meninggalkan kebanyakan sholat itulah yang apa? Dikafirkan. Dan saya sendiri lebih condong kepada pendapat yang mengatakan meninggalkan kebanyakan sholat itu yang dikafirkan. Ya, wallahu ta'ala alam. Kalau dia kadang sholat, kadang tidak, ini tidak dikafirkan. Tolong jelaskan tentang budak. Apakah masih ada pada zaman sekarang perbudakan? Ya. Kalau budak yang disebut di dalam Al-Quran ini sekarang mungkin dikatakan tidak ada lagi. Sebab budak yang dimaksud itu adalah dari perempuan tawanan apa? Tawanan perang. Ya. Dan ini tidak ada lagi. Yaitu perbudakan dahulu. Itu perlu diketahui ya. Itu bukan hanya di syariat Islam. Ada di syariat seluruh umat sebelumnya. Hanya saja di dalam Islam diatur dengan cara yang paling indah. Tidak ada aturan syariat di dalam mendidik budak. Hal yang berkaitan dengan budak melebihi apa? Syariat Islam. Iya. Hanya saja orang-orang orientalis, orang-orang munafikin yang benci kepada Islam, mereka seakan-akan menisbatkan bahwa ini adalah apa? Hanya di umat Islam saja. Ya. Dan mereka menjelekkan umat Islam dari sisi itu. Kalau kita baca fikih di dalam masalah budak ini akan tampak jelas. Iya, memang saya dengar sebagian orang menyebutkan ya bahwa masih ada di sebagian wilayah Turki kecil katanya masih ada sisa-sisa dari perbudakan ini. Saya nggak tahu bagaimana hakikatnya, apakah itu benar atau tidak. Ya wallahu a'lam. Apa benar pembagian iman menjadi dua? Pokok iman yaitu pembenaran hati dan ucapan di lisan, sedangkan amalan hanya menjadi penyempurnaan iman. Sebagaimana yang didakwakan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Ini tidak benar ya, ini pemahaman Murji'ah. Ini pemahaman apa? Murji'ah. Syekh Ali Hasan sudah ditegur dalam hal ini. Dia ada kalimat malah membatasi kekafiran pada juhud dan ingkar saja. Sudah ditegur. Ya. Dan sebagian ulama yang menegurnya, seperti Syekh Rabi menegurnya, dia mengaku salah. Dan dia mengaku maksudnya tidak seperti itu. Maksudnya seperti maksud para ulama yang lainnya. Ya, tapi dia tegur, dia di depan Syekh Rabi mengaku salah. Dia ke Sudan, dia bela pendapatnya. Ke sana, dia bela pendapatnya. Ya, ini tidak menunjukkan apa? Kebenaran. Ya, saya sendiri bertanya ke Syekh Shalih Al-Fauzan. Saya tanya kepada Syekh, ya Syekh apa masalahnya orang-orang Yordan ini? Beliau sebutkan masalah murji'ahnya. Saya bilang, ya Syekh, mereka bilang iman, ucapan, keyakinan dan amalan bertambah dan berkurang sama dengan ucapan ahli sunnah. Kata Syekh, memang mereka bilang hal tersebut pada sebagian tempat. Di tempat yang lainnya mereka main-main. Ya. Di tempat lainnya apa? Mereka main-main. Ya. Jadi harus diketahui ya bahwa para ulama yang berbicara tentang mereka itu kan bukan berbicara tanpa ilmu. Berbicara dengan apa? Dengan sudut pandang yang sangat detail. Ketika para ulama Lajnah Daimah mengeluarkan fatwa, ya, menyesatkan buku Ali Hasan tentang masalah takfir, banyak orang yang seakan-akan fatwa Lajnah ini keliru. Ya, padahal hakikatnya fatwa Lajnah benar dalam hal tersebut. Ya, dan banyak para ulama kita waktu itu membela Syekh Ali Hasan dengan harapan dia ini bisa kembali kepada sunnah. Seperti Syekh Rabi sendiri, beliau pasang dirinya berbenturan dengan Lajnah untuk membela supaya dia kembali kepada kebenaran. Cuma orang yang dibela sendiri ya, menjatuhkan dirinya ke dalam hal yang tidak baik. Ya, dan hingga hari ini nasallallahu alaihi wasallam semakin banyak saja kerusakan-kerusakan yang muncul.
Nah, salah satunya itu tadi yang saya sebutkan di pembahasan Qadariyah. Ya, itu dari bukunya yang lama, ilmu ushul bidah itu dari buku yang lama. Nah, itu diambil dari Imam Syatibi, dianggap bahwa itu ucapan ahli sunnah, padahal itu ucapannya apa? Kaum Jabriyah. Dia tidak memiliki taksil yang kuat dalam pembahasan akidah. Di dalam ilmu hadits juga tidak. Ya. Kalau kita baca buku-buku tahqiqannya yang lama-lama, itu terlihat pembahasan rawi-rawi, ketawa para penuntut ilmu yang baru membacanya. Ya, dan ini mungkin dianggap besar ya ucapan saya oleh sebagian orang, tapi itulah hakikatnya, mau dibilang apa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Apa perbedaan Al-Asy'ariyah dan Kullabiyah? Al-Asy'ariyah pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Kullabiyah pengikut Muhammad bin Said bin Kullab. Kalau orang-orang Al-Asy'ariyah, mereka tetapkan nama-nama dan mereka tetapkan sifat-sifat yang 7 saja mereka tetapkan. Kalau Al-Kullabiyah, mereka hanya menetapkan sifat dzatiyah saja. Adapun sifat fi'liyah, sifat ikhtiyariyah mereka tidak tetapkan. Itu perbedaannya. Apa yang harus dikatakan ketika kita terpaksa menabung di bank? Karena kerja harus punya rekening di bank. Dan sebagai alat transfer gaji, apakah boleh dilakukan dengan bunganya? Apa yang bisa dilakukan dengan bunganya? Ya, menyimpan uang di bank, itu berusaha seorang supaya dia simpan di bank yang paling sedikit apa? Paling minim kejelekannya. Ya, dan sebagian bank syariat, ya, ada yang memenuhi kata minim ini tadi. Ya, walaupun banyak dari bank syariat ya, saya terus terang saya belum melihat ada bank syariat yang 100% apa? Syariat. Baik. Maka ada sebagian bank yang bagus, mungkin dia pilih sesuai dengan sistemnya bagaimana akadnya. Ya, kemudian dia menabung. Kalau memang diharuskan pada bank tertentu dan dia perlu, maka ini tidak ada masalah. Dia buka rekening untuk keperluannya saja. Untuk keperluannya saja. Ya, dan di bank itu tidak seluruh transaksinya salah. Ada transaksi yang boleh seperti transfer, kemudian transaksi penukaran duit. Ya. Kalau ditukar pada hari itu juga ada transaksi yang benar, walaupun banyak darinya apa? Riba. Ya. Andai kata seluruh bank itu haram 100%, tidak ada dari ulama kita yang membolehkan apa? Menyimpan uang di bank. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, andai kata bank itu 100% riba, saya akan fatwakan simpan saja uangmu di rumahmu walaupun uangmu habis terbakar. Ya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang pemberontakan di negeri Suriah? Informasi pemerintahnya merupakan Syiah dan masyarakatnya Sunni. Ini masalah fitnah ya yang terjadi. Ya. Dan banyak kejadian yang seperti itu, ada tangan-tangan orang dari luar. Ya. Hampir setiap kejadian ada tangan luar di dalamnya yang masuk di dalam hal tersebut. Dan seorang muslim jangan masuk dalam hal-hal yang seperti ini. Kalau dia tahu kaum muslimin tertindas, kaum muslimin dalam keadaan kena musibah seperti itu, mereka doakan dengan kebaikan. Ya, kalaupun kita bicara di masalah ini harusnya begini begitu, siapa yang mau dengar? Ya, siapa yang mau mendengar? Tapi doa seorang, dia bantu saudaranya sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu saja yang dia lakukan. Itu yang dia kerjakan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada dan menghancurkan musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim. Ya.
Seorang anak berbakti kepada orang tua. Salah satunya adalah mendoakan kebaikan bagi orang tuanya yang telah wafat. Apakah dengan doa anaknya tersebut bisa meringankan adab kubur orang tuanya? Ya jelas lah ya. Itu bermanfaat bagi orang tua untuk anak. Bermanfaat untuk orang tua dari anaknya, doa anaknya. Iya. Karena itu Nabi SAW mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Ya, dan beliau mengajarkan doa untuk masuk ke kuburan. Doa untuk siapa? Kaum muslimin dan muslimat. Kalau tidak ada manfaatnya, untuk apa diajarkan? Iya. Maka ini tentunya memberi manfaat. Memberi manfaat doa seorang anak untuk orang tuanya. Kami mohon penjelasan lebih rinci penyimpangan Syekh Ali Hasan Al-Halabi tentang masalah takdir. Kemarin ya di pembahasan Jabriyah kemarin telah kita terangkan ya. Kalau kita ulangi sekarang berarti mengulangi pelajaran dong. Karena karya-karya beliau banyak dijadikan rujukan oleh para penuntut ilmu. Ya, saya kira di apa yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi ya, tidak ada ya dari karya-karya tulis pribadinya yang dijadikan rujukan khusus untuk para penuntut ilmu. Nah, kalau dia benar manhajiannya dalam menuntut ilmu, buku-buku para ulama sudah cukup. Ya, ada buku-buku as-salaf yang kadang ditalik, ditahqiq. Tapi itu pun tahqiqnya membuat hati tidak tenang membacanya. Ya, coba antum baca tahqiq Syekh Ali Hasan terhadap kitab Al-Ubudiyah. Kayak orang main-main aja mentahqiqnya. Ya. Nah, ini dari hal yang banyak ya yang dijumpai. Karena itu kalau antum ambil dari buku-buku para ulama yang sudah banyak menulis di berbagai pembahasan, itu lebih bagus. Mau bicara masalah bid'ah, ada buku-buku, ratusan buku ditulis tentang bahaya bid'ah. Ya. Bicara tentang mustalah, lebih banyak lagi buku tentang ilmu mustalah dari ulama terdahulu hingga ulama belakangan. Ya, tentang ilmu hadis dan buku-buku yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Ya. Kita disunnahkan memberi salam kepada penghuni kubur. Apakah hal tersebut jasad atau ruh penghuni kubur yang ada di area pemakaman? Ya. Ini tidak perlu ditanyakan ya. Kemarin saya sudah beritahukan bahwa kaidah dalam hal seperti ini seorang mengimaninya saja. Ya. Rasulullah mengajarkan kalau seorang masuk ke kuburan dia berkata apa? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Baca doa itu, tidak usah ditanyakan lagi. Ini berarti ruhnya kembali lagi, berarti ini tidak ada habisnya ya. Ya. Nanti muncul lagi pertanyaan, berarti mungkin aja kita salaman lagi, diajak main bola lagi. Ya. Baik, karena itu hendaknya diingat ya kaidah di awal pembahasan kita itu kaidah penting sekali. Ada sebagian ikhwan yang memahami dan meyakini bahwa pemimpin, presiden atau raja Islam tidak berdasarkan akidah dan hukum Islam adalah taghut. Ada yang tidak meyakini demikian. Menurut Ahlussunnah yang mana yang paling benar? Ya. Ini pertama harus diketahui ya. Apa makna taghut itu? Ya. Ini perlu satu pembahasan khusus. Ya. Karena taghut ini orangnya panjangnya, bentuk-bentuknya juga banyak dari taghut. Dan ada konsekuensi keyakinan berkaitan dengan masalah taghut. Ya, tapi jangan sembarang mengucapkan. Ya, taghut itu dari tugian, berlebihan. Ya, suatu yang berlebihan. Ya, kalau pemimpin dalam kategori presiden atau raja, ya, dia katakan itu walaupun dia muslim, tapi dia katakan tidak berdasar akidah dan hukum Islam, itu keliru ya. Saya sudah sebutkan untuk masalah raja. Warisan tahta itu walayatul ahd namanya. Dan itu ada di dalam apa? Cara penetapan pemimpin sebagaimana yang telah kita terangkan. Ya, presiden juga
Kalau dia diangkat dengan cara pemilu, sudah kita terangkan. Begitu caranya keliru. Tapi begitu dia sudah menjadi pemimpin, itu syah dalam hukum Islam atau tidak? Syah. Ya, kalau begitu, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Adapun kekeliruan, dosa, maksiat yang dilakukan oleh pemimpin, sudah berlalu bersama kita pembahasan. Bahwa pemimpin itu sepanjang dia masih muslim, ya, tidak boleh kita melakukan apa? Kudeta terhadapnya, tidak boleh keluar dari ketaatan kepadanya pada hal yang ma'ruf. Ya, maka ini saja yang harusnya dijaga. Ya, dan jangan menyibukkan diri dengan masalah-masalah ya tentang pemerintah, tentang penguasa. Sebab itu perkara yang tidak membawa manfaat untuk diri sendiri. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, sudah habis waktu ya? Baik, 10 menit lagi. Siapakah mereka ahlul halli wal aqd? Al-hal itu artinya di tangannya lah apa? Penyelesaian. Al-aqd dia yang memegang perkara. Jadi maksudnya para pemikir atau orang-orang yang paling dipandang di negeri itu. Ini dari kalangan ulama dan mereka yang terpandangnya di negeri tersebut. Ya. Apa yang dimaksud dengan pemerintah? Hanya presiden sajakah atau yang di bawahnya juga seperti gubernur, bupati, RT, RW, pegawai negeri, kepolisian? Maksudnya pemerintah, maksudnya pemimpin ya, sudah kita bahas. Berkaitan dengan apa? Pemimpin. Ya, pemimpin itu ada pimpinan negara. Ada yang merupakan wakil atau bagian dari apa? Keturusan dari pimpinan negara. Adapun yang merupakan keturusan dari pimpinan negara, maka ditaati sesuai dengan kadarnya pada hal yang dengannya sempurna ketaatan kepada apa? Pimpinan negara. Itu saja. Bagaimana sikap kita apabila selesai sholat di tempat itu sering dilakukan dzikir berjamaah sesudah sholat? Ya. Kalau misalnya di tempat itu dilakukan dzikir jamaah, ini memang keadaan banyak masjid ya. Negeri kita hampir setiap masjid mungkin. Ya. Selepas sholat ada dzikir rame-ramenya. Jadi kalau selepas sholat langsung cabut, langsung pergi. Ya. Ini kadang akan menimbulkan apa? Masalah dengan manusia. Maka dia duduk saja, berzikir sendiri, tidak ikut berzikir. Iya. Setelah itu dia sholat. Nah, dan saya sering ingatkan kepada ikhwan semua dan juga kepada akhwat supaya jangan mengesankan agama ini berat. Yang mengesankan agama ini apa? Ya, seram untuk dilihat, dipelajari dari perilaku orang. Ya. Nah, apa yang dengannya bisa seorang mendekatkan kebaikan kepada manusia, menjadi sebab kebaikan kepada manusia, dia lakukan di batas yang dibolehkan oleh apa? Syariat. Ya, selepas sholat, ya, kita ada syariat dzikir. Tidak ada masalah seorang duduk dzikir sendiri. Ya, dzikir sendiri. Kalau mungkin dia menghindari salam-salaman, ya mungkin saja ketika mereka akan salaman dia berdiri melakukan salat sunnah. Dia melakukan salat sunnah. Ya, kalau dia ingin menghindar sama sekali terganggu dengan dzikir, ingin pulang, tidak ada masalah. Cuma sebaiknya dia beritahu kepada orang-orang, saya melakukan begini dan begini karena saya terganggu. Ya, saya lebih senang baca dzikir sendiri, misalnya. Ya, dan sebutkan hadits Rasulullah SAW bersabda, "Ala kullukum munajin rabbah, fala yajharanna ba'dukum ala ba'din fil qira'ah." Ketahuilah bahwa setiap dari kalian bermunajat kepada Rabbnya. Maka jangan sebagian dari kalian membesarkan suaranya di atas sebagian yang lainnya. Iya. Kalau diberikan hal yang seperti ini, orang akan apa? Akan mengerti. Nah, mungkin juga ada cara yang lebih bagus daripada itu. Ya, sekarang ini perlu banyak kita kembangkan ya. Mungkin perlu seorang bikin tulisan-tulisan, selebaran-selebaran. Ya, memperbaiki hal-hal yang keliru di tengah masyarakat. Ya, selebaran kecil dibagikan. Ya, sehingga orang membacanya dia tahu apa? Dia membaca ilmunya. Ya, dia membaca dan tidak perlu kita memberitahunya secara lisan. Ya, jelas ya. Dan ini mungkin bagus untuk dikembangkan. Ya, karena itu mendekatkan kebaikan kepada manusia itu banyak caranya. Cuma perlu apa? Perlu perhatian. Perlu perhatian dan perlu kerjasama yang baik. Ya, semoga di masa-masa mendatang insya Allah kita
semua bisa memikirkan hal-hal yang lebih baik ya untuk mendakwai manusia kembali pada jalan yang lurus. Jika kita bertanya kepada seorang Aina Allah dan dia menjawab fis sama, maka cukup bagi kita bahwa jawabannya tersebut adalah barometer dirinya sebagai ahli sunnah. Memang benar ya, dia ahli sunnah dengan jawaban tersebut. Tapi kalau dia katakan di tempat yang lain bahwa Al-Quran adalah makhluk, bagaimana hukumnya? Dia ahli sunnah atau tidak? Bukan ahli sunnah. Satu poin dia ahli sunnah, tapi yang lainnya dia gugurkan mazhab ahli sunnah, itu bukan ahli sunnah namanya. Jelas ya? Baik. Tapi kalau diambil dari perkara secara zahir, ditanyain Allah, dia jawab bis sama, maka orang ini adalah seorang mukmin. Karena itulah batas yang disebut oleh Nabi. I'tikha fa innaha apa? Mukminah. Bebaskan dia sebab dia adalah seorang mukmin. Apa ini maksud dengan bid'ah i'tiqadi? Bid'ah keyakinan ya. Apa contohnya? Ini yang kita baca sekarang di pembahasan dan kita beri contoh dari apa kelompok Jahmiyah, kelompok Asy'ariyah dalam masalah sifat Al-Quran, itu semuanya dari bid'ah i'tiqadiyah. Apa nasihat Ustaz bagi para dai salafi yang menerima dana dari Syekh Turat dan bagi kami sebagai talabul ilm? Ini saya sering dengar pertanyaan ini ya. Dan pertanyaan ini dikembangkan oleh sebagian orang. Seakan-akan masalah Syekh Turat itu kaitannya dengan dana. Kalau mereka ngambil dana saja, tidak pernah diingkari oleh Ahlussunnah, ambil saja dananya sana. Tapi yang berkaitan dengan masalah manhajnya, ya, orang yang mengambil dana itu bukan hanya sekadar mengambil dana, hadir di daurah-daurah mereka, menyebarkan pemahaman mereka, ya, menjadi agen-agen mereka. Dan ini adalah hal yang mereka ketahui. Jadi ingat ya, bukan masalah dana saja. Kalau masalah dana, ambil saja dananya. Saya tidak larang, walaupun banyak dari ulama kita ya, yang membolehkan, yang dulunya membolehkan mengambil dana dari Syekh Turat. Kalau mereka tidak memberi syarat sama sekali dibolehkan, belakangan mereka merubah fatwanya. Mereka melarang sama sekali. Kenapa? Sebab sudah terbukti di belakang pemberian selalu ada syarat. Walaupun di depannya syarat kami yang penting kamu salafi aja. Tapi belakangnya pasti ada apa? Ada syaratnya. Pasti ada syaratnya. Ada beberapa ulama kita yang tadinya memperbolehkan mengambil dana ya, dengan syarat apa namanya? Tanpa syarat sama sekali dari mereka, tapi belakangan mereka rubah fatwanya. Karena sudah terbukti bahwa mereka ini kalau memberi pasti apa? Ada udang di balik batu. Ya. Karena itu harus dipahami ya, inti permasalahan apa? Jangan mengaburkan. Ya, dan ini saya tahu, orang-orang yang membela Syekh Turat ini selalu mengaburkan. Di mana-mana kalau dia tanya dan tidak malu bertanya, waliyadzubillah. Tanya ke Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, seakan-akan yang digambarkan adalah apa? Masalah dana. Tanya ke Syekh Shalal Fauzan, seakan-akan yang digambarkan masalah apa? Masalah dana. Semua orang kalau masalah dana dia bangun masjid, dia membantu orang yang miskin, menggali sumur. Tidak ada yang silam mendapat dalam hal yang seperti itu. Perkara yang baik. Tapi masalah hizbiyah, masalah pemikiran, dia masukkan. Ya, mendatangkan dai-dai Syekh Turat, mengajari dai-dai ahli sunnah, diajari tentang kejelekan para ulama kita. Dicela Syekh Al-Albani. Ya. Dicela para ulama Lajnah Daimah. Mereka diam-diam saja. Nah, ini yang kerusakan yang hendaknya diperhatikan. Jadi harus dipahami ya bahwa ini bukan masalah berkaitan dengan masalah dana saja. Ya. Sebagian dari mereka ada menulis buku. Ya, menulis buku lagi. Saya lupa sekarang judulnya, melerai pertikaian apa begitu ya. Ya, dan ini belum ada sebelumnya yang paling bagus membela Syekh Turat melebihi orang ini. Ya. Alasannya kita perlu adil katanya, insaf. Ya, menilai Syekh Turat. Ternyata ada yang memuji, ada yang apa? Mencela. Nah, ini masalahnya sepele saja. Sebutkan kesalahan Syekh Turat. Ya. Syekh Turat itu masuk parlemen. Ya. Di tengah mereka ada pemikiran takfiriyah. Ya, ada juga bai'atnya.
Tidak ada kebatilan-kebatilan. Ini kemungkaran atau tidak? Kemungkaran. Diingkari oleh ahli sunnah. Ya. Orang yang mengingkarinya benar atau tidak? Benar. Sepanjang mengingkarinya benar, tidak perlu dipermasalahkan. Tidak perlu dimasalahkan. Dan ciri ahli sunnah itu dia tidak marah. Itu ciri ahli sunnah ya. Dia tidak marah kalau bid'ah disinggung dan dijelaskan bahwa itu adalah bid'ah. Itu ciri ahli sunnah. Tapi kalau ada ya ahli sunnah menerangkan kejelekan bid'ah lalu dia marah, itu bukan ciri ahli sunnah, itu ciri ahlul bid'ah. Ciri ahlul bid'ah. Ya. Dan ini dari perkara yang harusnya menjadi ukuran ya. Menjadi ukuran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada seluruhnya. Ya Allah taala alam. Ini antum sudah terlalu banyak ya bertanya. Dan kelihatannya jawabannya juga sudah berlebihan dari ya. Diukur. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Dan saya berharap mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kesempatan daurah hari ini ada manfaatnya untuk seluruh ikhwan dan akhwat. Dan saya berharap mudah-mudahan dari prinsip-prinsip akidah ahli sunnah yang kita baca pada hari-hari ini itu menjadi fondasi untuk kita semua. Ya, dan ingat ya, ini fondasi, hendaknya kita membangun lagi bangunan di atasnya. Ya, sehingga kita mengerti bagaimana cara belajar akidah yang benar. Kadang sebagian orang ya dia senang mendengar hal-hal yang menyejukkan saja. Oh, nikmat hati saya mendengar ceramah ini, nikmat. Tapi setelah itu dia periksa dirinya, belum tentu ada kaidah yang menetap di dalam diri. Dan itu bukan ilmu yang bukan ilmu yang kuat. Ilmu itu dia pelajari, selalu berada dalam dirinya, mewarnai jiwanya, selalu mendampinginya. Itulah ilmu. Nah, demikianlah seorang hendaknya membangun suasana ilmiah di dalam dirinya. Suasana ilmiah di dalam dirinya. Dan disitulah ahli sunnah. Mereka bukan hanya memberikan pengajaran untuk menarik orang saja supaya dia senang mendengar ucapan orang ini, senang untuk hadir di ceramahnya. Tapi ahli sunnah itu betul-betul mendidik umat supaya bagus jiwanya, ya. Dan agar supaya umat ini mempunyai bekal dan dengannya dia bisa mempertanggungjawabkan keberadaan dirinya di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang disampaikan tidak dia peduli. Kadang itu pahit, kadang itu manis di telinga orang yang mendengar, tapi itulah harusnya yang dia berikan sebagai perkara yang memperbaiki jiwa orang yang ada di depannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan memberikan taufiknya dan rahmatnya untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di alam kubur dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Tentunya banyak kekurangan pada materi yang disampaikan dan saya mohon maaf atas hal tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.